Syederalun untuk memantau pelaksanaan pendidikan inklusi atau anak berkebutuhan khusus atau ABK, pimpinan DPR KPD meninjau SD Grongrong dan SD Delima pada Jumat 20 Mei 2022. Rombongan pimpinan ini terdiri dari Ketua DPR KPD Mahfudin Ismail MAP, Ketua Komisi 5 Bidang Pendidikan Muhyifuddin, dan Sekretaris Komisi 5 Muhammad SPDI. Dalam rombongan ini tampak hadir istri Ketua DPR KPD, Hetty Zuliani MPDC HTCI, yang merupakan dosen tetap Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh dan juga seorang konselor. Kemudian juga hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PD, Malia Safriani MPD, dan Kabid Pendidikan Dasar Nasrul MPD. Di SD Grongrong, rombongan banyak menemukan kendala seperti masih kurangnya guru dan alat peraga untuk anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak ditangani oleh tenaga pendidik khusus. Padahal, jumlah anak inklusi di SD Grongrong mencapai 29 anak. Untuk itu, Ketua DPR KPD menyebutkan ia akan mendorong dinas terkait agar dapat melakukan pengadaan penunjang pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PD, Malia Safriani, mengatakan ke depan pihaknya akan fokus meningkatkan perhatian terhadap pendidikan inklusi. Di samping itu, konselor Bunda Hetty menambahkan dalam penerapan program inklusi di sekolah, perlu didukung prasarana dan sarana yang ramah difabel seperti toilet, ruang belajar hingga fasilitas di luar sekolah. Kemudian pendukung lainnya dibutuhkan guru pendamping yang membantu dan memfasilitasi proses belajar anak dalam kelas dan proses sosialisasi di luar kelas. Hari ini target kami ada 3 sekolah, yaitu di SD ini, yaitu SDN Grongrong, kemudian di SD nantinya di Delima dan juga rencana ke Bateng. Apakah kemudian program inklusi yang sudah diterapkan pemerintah ini sudah berjalan? Sepertinya menurut kunjungan kerja kami pada hari yang sangat berbahagia ini belum maksimal. Masih sangat sekali kekurangan terkait dengan pelaksanaan daripada sekolah program inklusi ini. Misalkan termasuk salah satu adalah fasilitas yang mendukung anak-anak difabel untuk menyetarakan pendidikan antara anak difabel dengan anak normal. Kami melihat di sini belum ada yang fasilitas pendukung tersebut. Kemudian juga termasuk guru. Ini yang sangat fatal lagi. Guru di sini kemarin katanya daripada wawancara kami dengan pihak sekolah tadi ada. Hari ini orang guru tersebut sudah pensiun. Maka kemudian menurut hemat kami adalah program ini wajib kemudian diinventarisasi masalah oleh Dinas Pendidikan. Maka kemudian dilakukan pelatihan kepada guru khusus, guru pendukung atau guru pendamping terkait dengan pelaksanaan program inklusi ini. Kalau kemudian di dalam perjalanan ini namanya saja sekolah inklusi, tapi ternyata kemudian pendukung pelaksanaan inklusi ini tidak ada, artinya sama sekali juga nihil. Kami berharap dan mendesak Dinas Pendidikan untuk ke depan harus memenuhi semua fasilitas, harus memenuhi semua faktor pendukung terkait dengan pelaksanaan inklusi di seluruh Kabupaten PD. Kondisi lapangan seperti ini kami tentu saja akan membuat tindakan, akan memberi perhatian lebih terhadap kondisi sekolah inklusif. Itu yang akan kami rencanakan. Depan kami akan melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang akan menangani bidang inklusi dan akan membentuk tim yang menangani bidang inklusi di sekolah-sekolah, termasuk dari dinas dan dari pihak sekolah. Dari Sigli, Nurni Hayati, Seram Beyond TV.